Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada Ibu Hilma selaku dosen mata kuliah analisis wacana. Dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Wilhelmus Dawa, NPM 2220015160003, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu dengan judul Usut Kasus Judi Online Polisi Geledah Kantor Kementerian Komdigi, Analisis Wacana Kritis Model Fundage. Di sini saya akan membacakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang. Dalam era modern saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi yang efektif dapat memberikan dampak positif, namun tidak jarang teknologi juga disalahgunakan hingga menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi adalah maraknya praktik judi online yang semakin mudah diakses melalui perangkat digital seperti handphone dan komputer. Judi online menawarkan keuntungan finansial instan tanpa kerja keras, sehingga menarik banyak masyarakat untuk terlibat, meskipun dampak negatifnya dapat merugikan secara ekonomi maupun sosial. Rumusan masalah. 1. Bagaimana wacana terkait kasus judi online dan penggeledahan kantor Kementerian Komdigi dibangun oleh media massa di Indonesia? 2. Bagaimana ideologi dan kepentingan tertentu memengaruhi konstruksi wacana tersebut dalam pemberitaan. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana wacana terkait kasus judi online dan penggeledahan kantor Kementerian Komdigi dibangun oleh media massa di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana ideologi dan kepentingan tertentu mempengaruhi konstruksi wacana tersebut dalam pemberitaan. Penelitian terdahulu. Sejalan dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang telah menerapkan teori wacana kritis Fundage dalam menganalisis pemberitaan kasus kontroversial. Salah satu penelitian relevan adalah studi yang dilakukan oleh Ika Sri Ambarwati dan teman-temannya yang berjudul Analisis Wacana Kritis TU Fundage pada teks berita kasus Binomo dan Indra Kents di media CNBC Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bagaimana media membentuk wacana terkait kasus Binomo dan Indra Kents dengan menemukan bahwa struktur teks berita dipengaruhi oleh perspektif jurnalis yang cenderung menyudutkan tersangka, namun tetap memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan klarifikasi. Analisis kognisi sosial dalam penelitian tersebut juga mengungkap bagaimana pemahaman wartawan terhadap isu dapat mempengaruhi cara berita disajikan kepada publik. Studi ini menjadi rujukan yang relevan karena sama-sama menggunakan pendekatan wacana kritis untuk melihat bagaimana media membangun konstruksi berita terhadap kasus-kasus yang melibatkan aspek hukum dan sosial. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sekaligus menggunakan teori yang dikembangkan oleh TU Fundage, yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam penelitian ini dipilih untuk memahami bagaimana teks berita mengenai kasus judi online di Kementerian Komunikasi Digital, Kemkomdigi, dalam kaitannya dengan analisis wacana kritis. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hardani DDK 2020, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari buku, berita, laporan, atau pustaka. Oleh sebab itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakupi artikel dari portal berita nasional Akurat.co yang membahas isu judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdigi dengan judul berita Usut Kasus Judi Online Polisi Geledah Kantor Kementerian Komdigi. Analisis data dilakukan dengan 3 tahapan, yakni reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan, hasil dan pembahasan. Untuk memahami struktur teks, struktur makro tematik,
Tema utama berita ini adalah tindakan tegas kepolisian terhadap kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Berita ini menyoroti penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan keterlibatan Komdigi dalam kasus tersebut. Fokus pada peran kepolisian memperlihatkan upaya penegakan hukum yang serius, sementara Kementerian Komdigi dicitrakan negatif karena keterlibatan oknum pegawai dalam tindakan ilegal. Superstruktur, summary, dan story. Summary. Berita ini dimulai dengan judul yang menyoroti penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya di Komdigi terkait kasus judi online. Lead berita mengungkapkan bahwa 11 pegawai Komdigi terlibat. Story. Berita mengembangkan informasi dengan menyebutkan siapa yang memimpin penggeledahan, termasuk 4 tersangka yang terlibat, serta penggeledahan yang dilakukan di ruko Grand Galaxy yang diduga terkait dengan judi online. Struktur mikro, semantik. Latar waktu dan tempat penggeledahan 1 November 2024 di Komdigi dan ruko Grand Galaxy. Sintaksis. Banyak menggunakan kalimat deklaratif yang jelas dan langsung. Koherensi antara kalimat dibangun dengan penghubung yang baik, dan kata ganti digunakan untuk menjaga kelancaran teks. Stilistika. Pilihan kata seperti penggeledahan, tersangka, dan barang bukti memperkuat kesan seriusnya kasus ini. Kognisi sosial. Media dan wartawan. Media menampilkan kasus ini sebagai skandal besar dan mengedepankan citra kepolisian yang tegas dalam menangani kejahatan. Penggunaan kata-kata seperti tersangka dan penggeledahan memberikan kesan bahwa kasus ini telah berada pada tahapan yang serius. Pembaca dan reaksi sosial. Berita ini dapat memicu reaksi beragam dari pembaca, dengan sebagian melihatnya sebagai bukti korupsi dalam pemerintahan, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah positif penegak hukum. 3. Konteks sosial. Isu utama. Kasus judi online yang melibatkan pegawai pemerintah menunjukkan masalah serius di sektor digital dan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini juga mencerminkan tekanan sosial agar aparat penegak hukum lebih aktif dalam memberantas kejahatan siber. Peran media. Media membentuk opini publik dengan menggambarkan kepolisian sebagai aktor utama dalam penegak hukum, sementara Komdigi dan pegawainya tercoreng oleh dugaan keterlibatan dalam tindakan ilegal. Kesimpulan bahwa berita tersebut mengangkat kasus penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang terlibat dalam skandal judi online. Berita ini menyoroti peran kepolisian sebagai penegak hukum, sementara Komdigi digambarkan sebagai objek yang terlibat tanpa adanya klarifikasi. Dengan data yang mengungkapkan proses penggeledahan, tersangka, dan barang bukti yang disita, berita ini mengarah pada penggambaran bahwa kasus tersebut mencerminkan integritas institusi pemerintah, dilengkapi dengan elemen visual yang mempertegas keseriusan kasus ini. Berita ini memengaruhi persepsi publik mengenai krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan urgensi untuk menegakkan hukum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam.